Shalom, shalom. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah pada hari ini di rumah Tuhan, di tempat ini. Tuhan sudah menolong kita untuk melewati bulan Januari. Hari ini kita berada pada minggu pertama bulan Februari. Oleh karena anugerah Tuhan, kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir di rumah Tuhan secara on-site pada hari ini. Hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya tampilkan sebuah gambar dari burung yang namanya burung kedasi. Mungkin saudara yang tinggal di Jawa cukup akrab dengan burung ini. Nah, saudara-saudara sekalian, burung ini dikenal dengan nama burung kedasi. Kedasi itu dalam bahasa Jawa artinya kekeluargaan. Bisa juga berarti belas kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, namun demikian, yang namanya perilaku dari burung kedasi ini sangat bertolak belakang dengan namanya. Namanya kekeluargaan, namanya belas kasih. Namun kalau saudara belajar ilmu hewan, saudara belajar secara khusus mengenai perilaku burung kedasi ini, ternyata perilakunya bertolak belakang dengan namanya. Dia disebut sebagai burung terjahat yang hidup di alam semesta ini. Burung yang paling egois. Kalau burung ini bertelur, dia menaruh telurnya di sarang burung yang lain. Dan kalau di sarang burung itu sudah ada telur, telur dari burung yang lain itu dibuang. Bisa bayangkan. Ditendangin dan kemudian diganti dengan telurnya. Jadi burung kedasi betina itu tidak mau mengerami telurnya sendiri. Dan yang luar biasa adalah ketika burung kedasi ini menetas jadi anak burung kedasi, kalau di sarang itu kebetulan masih ada telur burung yang tersisa dan sama-sama menetas, maka anak burung kedasi yang nakal ini saudara-saudara sekalian, kerap kali menendang-nendang dan bukan tidak mungkin membunuh anak burung dari burung asli yang ada di sarangnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah perilaku yang tidak baik dari burung yang dikenal dengan burung kelas AC. Orang-orang Jawa juga sangat tidak menyukai burung ini. Karena burung yang dikenal dengan nama burung emprit gantil ya, kalau dalam istilah orang Jawa. Ada yang menyebutnya burung wik karena bunyi burungnya wik gitu loh. Dan burung ini biasanya bersuara menjelang maghrib. Dan bagi orang Jawa, konon kalau burung ini ada, itu burung ini membawa pertanda yang kurang baik. Itulah sebabnya orang-orang Jawa itu kalau ketemu burung ini atau mendengar burung ini akan berusaha mengusir burung ini. Nah, mitos tentunya saudara-saudara sekalian. Namun terlepas dari mitos semacam ini, sekali lagi telaah menunjukkan bahwa ini adalah salah satu satwa yang paling egois yang ada di alam semesta ini. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya tidak akan banyak berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan satwa. Namun hari ini saya ingin menyentuh salah satu hal yang terkait dengan perilaku daripada burung kedasi tersebut.
Burung kedasi tersebut adalah burung yang selalu mementingkan diri sendiri, egois. Khotbah saya pada sore hari ini berbicara mengenai tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sesuatu yang berbanding terbalik. Dan saya ingin mengajak saudara untuk bercermin dari salah satu tokoh kitab suci. Yang menunjukkan perilaku tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya juga harus memiliki sikap yang demikian di dalam kehidupan ini. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Jika saudara membawa Alkitab, silakan buka bersama-sama dengan saya Kejadian pasal 13. Kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di dalam negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat salah satu bagian di dalam kehidupan Abraham. Abraham yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan kemudian muncul masalah. Masalah yang mula-mula dipicu oleh hamba-hambanya. Yang kemudian berujung pada perselisihan-perselisihan, ketidaksepahaman. Dan kemudian di sini ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita teladani di dalam kehidupan Abraham. Untuk menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika saya membaca bagian ini dengan lebih teliti,
Saya menemukan ada prinsip-prinsip kehidupan yang bisa kita gali dari perikop ini. Prinsip kehidupan pertama yang bisa kita gali dari perikop ini adalah ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, konflik dapat terselesaikan. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, yang namanya konflik itu dapat terselesaikan. Kembali kepada teks yang tadi kita baca. Di dalam ayat 8 dikatakan, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalaku, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara sekalian, kita melihat hal yang cukup penting di sini. Di sini kita melihat bagaimana berkat itu melahirkan konflik. Dan kadang-kadang bukankah hal itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita susah, sesuatu yang membuat kita menderita, itu yang menyatukan kita. Namun ketika berkat itu datang, justru berkat itu yang kadang-kadang membuat kita terpecah-pecah. Dan hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga besar dari Abraham. Mereka diberkati, ternak melimpah. Namun dengan melimpahnya ternak, ada keterbatasan sumber makanan, ada keterbatasan sumber air, dan disitulah kemudian muncul konflik-konflik. Yang menariknya adalah bagaimana Abram, waktu itu namanya masih Abram, belum diganti Abraham. Bagaimana Abram dengan bijak membuat resolusi konflik yang terjadi. Sebagai seorang senior, sebagai seorang paman, di dalam budaya Israel kuno, dia punya otoritas. Otoritas untuk melakukan apa yang dia mau. Sebagai seseorang yang punya otoritas, kalau dia mau, dia bisa saja mengusir Lot dan hamba-hambanya. Namun bukan itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham memilih untuk tidak mementingkan dirinya sendiri. Abraham memilih untuk tidak mencari nyaman bagi dirinya sendiri. Abraham justru mengundang juniornya, mengundang keponakannya, dan menawarkan sebuah pilihan. Dan yang diberi hak untuk memilih bukan dirinya, yang seharusnya menjadi haknya. Namun justru dia memberikan pilihannya kepada keponakannya yang bernama Lot. Abraham di sini menunjukkan sikap yang tidak egois. Abraham di sini menunjukkan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Di sini melihat gambaran seorang pribadi yang luar biasa. Oleh karena Abraham itu tidak mementingkan dirinya sendiri, konflik yang lebih tajam, konflik yang lebih merusak itu dapat teratasi. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah poin penting yang perlu untuk kita dengar. Inilah poin penting yang perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, konflik-konflik itu dapat teratasi. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Maulwi Ceylan.
Buku tersebut berjudul Penjaga Terakhir Soekarno. Maulwi Sailan adalah seorang militer, tentara yang dipercaya sebagai pengawal pribadi dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno atau Bung Karno. Ada salah satu pernyataan dari prajurit yang bernama Maulwi Sailan ini. Bung Karno sebenarnya kalau mau bisa saja tetap menjadi penguasa Republik Indonesia setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Namun bukan itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Bung Karno dengan sukarela menyerahkan kekuasaan. Dan itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia tidak terbelah. Bangsa Indonesia tidak mengalami perang saudara. Sebenarnya kalau mau, dia bisa untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun bukan itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Maulwi Sailan mengatakan dia tidak mau Indonesia menjadi Korea. Korea itu pada mulanya satu. Namun hari ini kita mengenal Korea Utara, Korea Selatan. Dan saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar sesuatu prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita kembangkan sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai suami, sebagai istri, marilah kita tidak mau menang sendiri. Kalau kita bersedia tidak mau menang sendiri, bersedia tidak mencari kepentingan diri sendiri, maka yang namanya konflik yang tajam itu bisa teratasi saudara-saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita berjemaat, tentu ada kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C, kepentingan D. Tapi baiklah kita berusaha untuk mengembangkan sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri sehingga konflik-konflik bisa terhindari. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang sedang mengalami konflik-konflik yang cukup tajam. Di antara para pengerja gerejanya, di antara para pengurus gerejanya, Rasul Paulus menulis, hendaklah engkau sehati dan sepikir. Hendaklah tiap-tiap orang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Hendaklah tiap-tiap orang meneladani Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan yang maha tinggi, Allah Bapa, sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan Rasul Paulus mengatakan Yesus rela menjadi manusia. Rela menjadi hamba. Hamba yang taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah kemudian meninggikan dia. Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua lidah akan mengaku. Semua lutut akan bertelut. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah poin pertama yang perlu kita dengar pada hari ini. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, konflik dapat terselesaikan. Mari kita lihat hal yang kedua. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita sebenarnya sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika menyerahkan pilihan pertama kepada Lot, Abraham tahu bahwa dirinya akan mendapatkan bagian yang lebih buruk dari sudut pandang manusia. Namun dia tahu persis, saudara-saudara sekalian,
bahwa tindakan tidak mementingkan dirinya sendiri bukanlah tindakan yang konyol dan sia-sia. Memang betul konyol dan sia-sia dari sudut pandang pemikiran manusia. Tetapi Abraham tahu dan percaya bahwa Allah akan selalu menjadi penolong dan sumber berkat di dalam hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca kitab Kejadian yang baru saja kita baca bersama-sama, Lot memilih lembah Yordan. Yang di situ ditulis gambarannya seperti taman Tuhan. Gambarannya seperti taman Eden. Saking suburnya, saking berlimpahnya. Pilihan itu diambil oleh Lot karena dia yang mendapat bagian pertama. Dan Abraham yang dapat sisanya. Tapi saya yakin sebagaimana tercermin di dalam teks ini, Abraham tidak menyesal dengan apa yang dibuatnya. Di dalam bahasa Inggris ada kata-kata seperti ini. Seseorang pernah menulis kata-kata seperti ini. Abraham choose who he knew. Because of what he knew. Lot, on the other hand, chose what he knew rather than who he knew. Kalau saya terjemahkan, bunyinya seperti ini. Abraham memilih siapa yang ia tahu. Karena apa yang telah ia tahu. Di lain pihak, Lot memilih apa yang dia tahu ketimbang siapa yang dia tahu. Abraham memilih siapa yang ia tahu. Abraham memilih Allah yang dia tahu. Abraham memilih sumber berkat ketimbang apa? Apa itu bicara tentang apa? Ketimbang berkat, saudara-saudara sekalian. Abraham memilih pemberi berkat ketimbang berkat itu sendiri. Sementara Lot memilih berkat ketimbang si pemberi berkat. Kelihatannya Abraham rugi, namun tidak demikian. Karena dia tahu pilihan yang terbaik adalah memilih pemberi berkat. Bukan berkat itu sendiri. Kadang-kadang kehidupan kita justru berbanding terbalik dengan kehidupan Abraham. Kita lebih fokus kepada apa, bukan kepada siapa. Kita lebih fokus pada berkat-berkat Tuhan. Ketimbang pada Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu persis di dalam lembaran-lembarannya selanjutnya di dalam kitab Kejadian apa yang terjadi. Abraham mengalami kehidupan yang terus meningkat. Namun Lot mengalami hal yang sebaliknya. Lot tinggal di lembah Yordan yang kelihatannya penuh berkat. Namun di sana ada orang-orang Sodom dan Gomora. Kalau kita pelajari kehidupan Lot selanjutnya, yang terjadi adalah sesuatu yang tragis. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Istri Lot jadi tiang garam. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang menyedihkan. Sebuah tragedi keluarga terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, baiklah kita belajar dari Abraham. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita sebenarnya sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saudara terlibat konflik-konflik, ketika saudara terlibat perselisihan-perselisihan, ingatlah akan hal ini. Percayakan hidupmu
sepenuhnya kepada Tuhan. Suatu waktu ada sebuah drama Natal. Dan di dalam drama Natal itu diceritakan Yesus sedang memberi hadiah kepada 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Ali, anak yang kedua namanya Adi, anak yang ketiga namanya Amir. Adi, anak pertama, diberi sebuah burger, beef burger. Dan anak ini senang luar biasa. Karena dia yang pertama yang dapat burger tersebut. Kemudian kepada Ali, anak yang kedua. Ali, anak yang kedua, diberi double beef burger. Bagian yang lebih besar. Namun yang namanya Adi tadi, tetap tenang saja. Dia tidak menunjukkan sikap iri hati, jealous, oleh karena dia dapat bagian yang lebih kecil dari Ali. Amir, di dalam cerita itu diberi oleh Tuhan Yesus sesuatu yang lebih besar lagi. Double beef burger, kemudian ditambah bonus cheeseburger, tambah lebih gede lagi. Namun yang menarik adalah anak yang pertama tetap penuh dengan sukacita. Melihat teman-temannya menerima hadiah yang lebih besar. Tidak ada sedikit pun perasaan iri, jealous terhadap pemberian yang diberikan oleh Yesus kepada rekan-rekannya yang lain. Ketika dia ditanya, mengapa kamu tidak iri dengan 2 rekanmu yang diberi bagian yang lebih besar? Adi mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagiku. Aku tidak perlu berfokus pada apa yang dia berikan. Aku hanya perlu berfokus kepada dia yang memberikan bagiku. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hal yang penting sekali lagi di dalam hidup kita. Jangan berfokus kepada apanya. Berfokuslah kepada siapa yang memberikan itu di dalam hidupmu. Karena kalau kita terus-menerus memiliki sikap yang demikian, kehidupan kita akan diwarnai dengan ucapan syukur. Tadi pagi saya mengutip kata-kata di dalam bahasa Inggris yang berbunyi seperti ini. Little is much when God is in it. Much is nothing when God isn't it. Kalau saya terjemahkan, sedikit jadi banyak ketika ada Allah di dalamnya. Banyak itu jadi sedikit jika tidak ada Allah di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sedikit jadi banyak kalau ada Allah di dalamnya. Banyak jadi sedikit jikalau tidak ada Allah di dalamnya. Dan saya yakin sikap inilah yang mendasari keputusan dari Abraham. Dia percaya selama ada Tuhan, tanah gersang akan jadi penuh berkat. Tapi jikalau tidak ada Tuhan, yang namanya taman surga, itu akan menjadi tempat yang penuh petaka. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah hal yang kedua yang perlu kita ingat di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri,
kita sebenarnya sedang percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, nah disitulah ada kebahagiaan. Disitulah ada sukacita. Disitulah ada damai sejahtera. Disitulah ada kecukupan dan kelimpahan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Mari kita lihat hal yang ketiga yang bisa kita tarik dari perikop ini. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita sebenarnya sedang membangun sebuah warisan yang bernilai kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Abraham terekam sampai hari ini. Keputusan yang diambil oleh Abraham untuk tidak egois. Keputusan yang diambil oleh Abraham untuk tidak mementingkan diri sendiri. Itu tidak berlalu begitu saja. Keputusannya telah tercetak di dalam lembaran tinta emas sejarah. Sejarah kerajaan Allah. Tidak lekang oleh zaman. Ada warisan abadi yang ditinggalkan oleh Abraham. Dan saya yakin bukan saja Abraham. Lembaran sejarah dunia itu dipenuhi goresan-goresan tinta emas. Dari orang-orang yang dapat menaklukkan keegoisan. Orang-orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ada satu orang di Indonesia yang dikenal oleh karena sifat yang tidak mementingkan diri sendiri. Namanya William Suryajaya. Ada satu buku yang secara khusus menceritakan kehidupannya. Bukunya berjudul Man of Honor. Orang dengan kehormatan yang luar biasa. Kenapa dia disebut sebagai Man of Honor? Oleh karena keputusan-keputusannya yang didasari oleh sifat tidak mementingkan diri sendiri. Dia memulai usahanya dari nol. Sebagai penjual kertas. Di kemudian hari dia mendirikan perusahaan yang sekarang jadi raksasa di Indonesia, Astra. Kalau saudara punya Honda, saudara punya Toyota, di Indonesia itu semuanya diproduksi oleh perusahaan yang diberi nama Astra. Om William inilah pendiri dari Astra. Om William inilah yang membesarkan Astra. Oleh karena kekeliruan bisnis yang dilakukan oleh anak-anaknya. Yang mengakibatkan kredit macet yang merugikan konsumen. Om William harus melepaskan Astra yang dirintisnya. Sebenarnya bisa saja dia mengatakan itu urusan anak saya tidak perlu bertanggung jawab. Karena kalau dia melakukan itu tidak ada masalah bagi dia. Secara hukum tidak ada masalah bagi dia. Namun orang banyak susah. Karena apa yang dilakukan oleh anaknya itu terkait dengan orang banyak. Terkait dengan bank. Terkait dengan nasabah. Dan demi menuntaskan kewajiban bagi para nasabah. Supaya nasabah itu tidak rugi. Om William pada akhirnya kemudian menyerahkan Astra yang dirintisnya. Menjualnya. Supaya kepentingan orang banyak itu tidak mengalami kerugian. Jangan heran kemudian ada satu buku yang khusus didedikasikan untuk dia. Man of Honor. Orang yang penuh dengan kehormatan. Beliau sudah tiada.
namun warisan yang tinggalkan tetap dikenal. Dalam bahasa Inggris dikatakan, he is gone but not forgotten. Dia sudah pergi untuk selamanya, namun tidak terlupakan. Demikian pula Abraham, dia sudah pergi, namun dia tidak terlupakan. Dan saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti jejak Abraham, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti jejak Om William, tidak mementingkan diri sendiri, sedang membangun suatu warisan yang bernilai kekal. Mari kita ingat ini di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang sedang berada di dalam isu-isu semacam ini. Ingat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kalaupun hari ini saudara tidak menghadapi isu-isu semacam ini, tapi suatu waktu di dalam hidup Anda menghadapi isu-isu semacam ini. Saat Anda ditantang untuk tidak mementingkan diri sendiri, mari kita ikuti teladan Abraham sebagaimana tercatat di dalam kitab Kejadian. Saya tutup dengan pernyataan dari Ibu Teresa. Ibu Teresa mengatakan, it is easy to be proud and harsh and selfish. Gampang untuk jadi orang yang sombong, gampang untuk jadi orang yang kasar, gampang untuk jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Itu begitu gampang. Tetapi dia mengatakan, but we have been created for better things. Namun kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang lebih baik. Itu berarti bahwa kita tidak boleh jadi orang sombong. Itu berarti kita tidak boleh jadi orang yang kasar. Itu berarti bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Hari ini saya tidak berkhotbah mengenai berkat. Hari ini saya menantang Anda untuk mengikuti jejak Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana dicatat oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi. Dan ketika kita mengikuti jejak Yesus, sebagaimana Allah meninggikan Yesus, sehingga setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, setiap anak Tuhan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, suatu waktu akan ditinggikan, suatu waktu akan dihormati oleh orang-orang yang lain, karena Bapa sendiri yang akan memuliakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibantu. Saya tahu dan percaya untuk menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, untuk menjadi orang yang tidak egois, itu bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan. Dan baiklah kita mohon agar Tuhan menolong kita. Marilah kita berdoa supaya kita boleh menjadi seperti Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana Siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Ini
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Teruslah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk tidak mementingkan diri sendiri.
Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berfokus bukan pada berkat, namun pada si pemberi berkat. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan memberi dorongan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya tahu ada beberapa orang dari antara saudara-saudara sekalian yang sedang bergumul dengan masalah ini. Dan biarlah hari ini firman Tuhan akan memimpinmu untuk membuat keputusan yang tepat. Tidak mementingkan diri sendiri. Membuat pilihan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dan jangan biarkan dirimu dikacaukan oleh apa yang dilihat oleh matamu. Lihatlah seperti Abraham melihat Tuhan, dan saya yakin hidupmu akan diberkati. Kalau Anda sedang bergumul dengan masalah-masalah semacam ini, saya tidak meminta Anda untuk mengangkat tangan. Saya hanya meminta Anda untuk menaruh tangan kanan Anda di dada Anda. Katakan, Tuhan, saya sedang bergumul dengan masalah ini. Beri kepada saya kemampuan untuk hidup seperti Abraham. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan masalah seperti ini. Dan biarlah pada hari ini firman-Mu akan memberi kekuatan pada mereka untuk membuat pilihan seperti yang pernah dibuat oleh Abraham, yang mencerminkan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dan Hamba-Mu yakin bahwa kehidupan mereka akan diberkati dengan melimpah. Amin. Haleluya. Hari ini kalau saudara-saudara sekalian datang dengan beban-beban permasalahan, perlu pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, angkat tanganmu. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan biarlah Tuhan akan memberi pertolongan kepadamu. Tuhan, lihatlah angan-angan yang diangkat, biarlah Engkau akan memberi pertolongan, memberi jalan keluar, memberi berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.